Kebohongan adalah senjata paling berbahaya di Perang Dunia II, dan pria ini berhasil menggunakannya untuk mengelabui dua kekuatan terbesar dunia dan mengubah jalannya sejarah selamanya. Tahun 1940, Eropa berada dalam cengkeraman perang. Di tengah kekacauan itu, seorang pria Spanyol bernama Juan Puyol Garcia memiliki misi yang hampir mustahil, menghentikan invasi besar-besaran pasukan Jerman ke seluruh Eropa. Namun Puyol tidak memiliki senjata, tidak ada tentara, dan bahkan tidak memiliki pelatihan militer. Yang dia miliki hanyalah imajinasi yang luar biasa dan bakat untuk berbohong. Awalnya, Puyol menawarkan diri kepada sekutu, tetapi ditolak karena dianggap tidak kompeten. Alih-alih menyerah, dia mendekati pasukan Jerman. Dia berpura-pura menjadi mata-mata yang berdedikasi untuk mereka. Dan luar biasanya, Jerman percaya. Mereka bahkan memberinya nama kode, Arabel. Dari sebuah ruangan kecil di Lisbon, Portugal, Puyol mulai mengirimkan laporan palsu ke Jerman. Tapi dia tidak hanya mengarang cerita, dia menciptakan jaringan mata-mata palsu. Dalam laporan-laporannya, dia menggambarkan jaringan ini terdiri dari 27 agen yang beroperasi di berbagai negara. Tapi tidak satu pun dari mereka benar-benar ada. Puncak keberhasilannya adalah pada Operasi D-Day, invasi sekutu yang menentukan di Normandia. Puyol berhasil meyakinkan Jerman bahwa serangan utama akan terjadi di Pas de Calais, bukan Normandia. Berkat laporan palsu ini, Jerman memusatkan pertahanan mereka di tempat yang salah. Puyol juga berhasil meyakinkan Jerman bahwa serangan sekutu di Normandia hanyalah pengalihan, sementara serangan utama sebenarnya akan terjadi di Pas de Calais. Akibatnya, pasukan utama Jerman tetap bertahan di Pas de Calais, bahkan hingga 1 minggu setelah serangan sekutu di Normandia berlangsung. Operasi D-Day sukses besar, dan perang mulai berbalik melawan pasukan Jerman. Semua ini berkat seorang pria yang duduk di belakang meja, mengirimkan pesan-pesan palsu melalui radio. Setelah perang, Puyol memalsukan kematiannya sendiri untuk menghindari perhatian publik dan hidup dalam ketenangan, hingga ia ditemukan kembali pada 1980. Bagaimana menurutmu? Lebih hebat teknologi militer atau kecerdasan seorang agen ganda seperti Juan Puyol Garcia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Pada 22 November 1963, Presiden Amerika Serikat ke-35 John F. Kennedy sedang melakukan kunjungan resmi ke Dallas untuk memperbaiki hubungan politiknya di wilayah tersebut. Saat itu, ia berkeliling dengan mobil terbuka bersama istrinya, Jacqueline Kennedy, dan Gubernur Texas, John Connally. Tapi siapa sangka, perjalanan yang terlihat ramah ini berubah menjadi tragedi di Dealey Plaza. Sebuah tembakan terdengar sekitar pukul 12:30 siang. Kennedy mengalami luka fatal dan Gubernur Connally juga terluka parah. Presiden langsung dilarikan ke Rumah Sakit Parkland Memorial, tetapi dinyatakan meninggal 30 menit kemudian. Lokasi tembakan diduga berasal dari gedung penyimpanan buku sekolah Texas, sebuah bangunan bertingkat yang menghadap langsung ke jalur parade. Polisi kemudian menemukan senapan yang diduga digunakan di lantai 6 gedung itu. Polisi menangkap seorang pria bernama Lee Harvey Oswald hanya 2 jam setelah kejadian. Menariknya, Oswald ditangkap bukan karena langsung diidentifikasi sebagai pelaku utama, tetapi karena seorang polisi saat melarikan diri. 2 hari setelah penangkapannya, Oswald kehilangan nyawa setelah oleh seorang pria bernama Jack Ruby, pemilik klub malam di Dallas. Aksi Ruby ini terjadi saat Oswald dipindahkan ke penjara, dan kejadian itu disiarkan langsung di televisi. Beberapa saksi di Dealey Plaza mengatakan mendengar suara tembakan berasal dari arah bukit berumput yang disebut Grassy Knoll, bukan dari gedung. Hal ini menambah misteri di sekitar peristiwa tersebut. Peristiwa ini tidak hanya mengguncang Amerika, tetapi juga dunia. Hingga kini, insiden ini masih menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah. Di bawah sebuah bukit hijau di Tiongkok, tersembunyi salah satu makam paling misterius di dunia. Makam ini adalah makam Kaisar pertama Cina, Qin Shi Huang. Di sekitar makamnya ada ribuan prajurit terakota yang menjaga dengan senjata lengkap. Tapi apa yang ada di dalam makam utamanya, hingga kini tidak ada yang tahu pasti. Catatan kuno menyebutkan, makam ini dilengkapi jebakan mematikan seperti panah otomatis dan sungai yang terbuat dari merkuri cair untuk melindungi harta sang kaisar. Teknologi modern menunjukkan adanya kadar merkuri tinggi di area makam. Tapi para peneliti belum berani menggali lebih jauh karena takut merusak situs bersejarah ini. Apakah makam ini akan dibuka suatu hari nanti? Atau akan selamanya menjadi misteri? Bagaimana menurut kamu? Tulis di kolom komentar ya. Malam itu 21 November 1945. Di tengah keheningan malam, suara tembakan tiba-tiba bergema di langit Bandung.
Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan berbagai badan perjuangan rakyat melancarkan serangan. Mereka menargetkan pasukan Inggris yang menduduki Bandung Utara. Hotel Homan, Hotel Preanger, semua diserang. Kedua hotel itu menjadi markas Inggris dan sekarang menjadi saksi pertempuran hebat. 3 hari kemudian, seorang perwira Inggris, MacDonald, memberi ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat. Kosongkan Bandung Utara, katanya. Semua orang Indonesia, tentara maupun rakyat harus angkat kaki. Tentara Republik Indonesia atau TRI menolak menyerah begitu saja. Bersama rakyat mereka berkumpul dalam musyawarah penting yang dipimpin oleh Kolonel Abdul Haris Nasution. Keputusannya tegas. Bandung akan kita bumi hanguskan, agar musuh tidak bisa memanfaatkannya. Api mulai berkobar, listrik padam, Bandung menjadi lautan api, dan di mana-mana hanya asap hitam yang membumbung tinggi melingkupi kota. Namun, di desa Dayuh Kolot, ada satu target yang paling berbahaya, gudang amunisi tentara sekutu. 2 pejuang pemberani, Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan, memutuskan untuk menghancurkan gudang itu. Dalam gelap, mereka menyusup masuk menyiapkan dinamit. Satu ledakan dahsyat terdengar. Gudang itu hancur dan bersama ledakan itu keduanya gugur sebagai pahlawan. Bandung pun terbakar, menjadi lautan api. Penduduk telah pergi, tentara telah mundur, tapi semangat perjuangan mereka tetap berkobar. Mereka rela mengorbankan kota agar musuh tak dapat menapakkan kaki di sana. Bayangkan kalian ada di tengah kota Surabaya 10 November 1945. Kota penuh semangat dan kemarahan. Para pejuang Indonesia berkumpul menghadapi pasukan besar yang dilengkapi persenjataan canggih yang bersiap merebut kembali tanah yang sudah kita merdekakan. Inilah momen paling heroik, penuh darah dan keberanian yang kelak dikenal sebagai Hari Pahlawan. Semua bermula ketika Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia membawa bala bantuan dari Inggris dan sekutu ke Surabaya. Para pejuang Indonesia menolak tunduk, dipimpin seorang pemuda bernama Bung Tomo. Dengan penuh semangat, Bung Tomo berorasi, "Lebih baik kita hancur lebur daripada dijajah kembali." Kata-katanya membakar semangat rakyat. Mereka bersumpah mempertahankan Surabaya. Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membikin setarik kain putih, merah dan putih. Maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Pasukan Inggris memiliki tank, pesawat tempur, dan artileri berat. Sedangkan rakyat Indonesia, mereka hanya bersenjatakan bambu runcing, senjata seadanya, bahkan alat dapur. Tapi mereka punya satu senjata paling ampuh, semangat perjuangan. Setiap sudut kota menjadi medan laga. Bahkan anak muda, petani, hingga ibu-ibu berani ikut bertarung demi mempertahankan Surabaya. Pertempuran 10 November bukan sekadar perang biasa. Ini adalah bukti bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah. Itu adalah hak yang diperjuangkan hingga titik darah penghabisan. Ribuan pejuang gugur, tapi tekad mereka hidup dalam semangat kemerdekaan Indonesia. Benarkah Nikola Tesla menerima sinyal dari alien? Eksperimennya di tahun 1899 mungkin punya jawabannya. Nikola Tesla adalah salah satu ilmuwan paling jenius dalam sejarah. Dia menciptakan teknologi arus listrik bolak-balik yang kita gunakan untuk menyalakan hampir semua perangkat listrik saat ini. Tesla juga mempelopori ide-ide besar, seperti transmisi listrik tanpa kabel dan sistem radio. Dia adalah inovator yang sangat jauh melampaui zamannya. Tapi, tahukah kamu, pada tahun 1899, Tesla mengklaim menemukan sesuatu yang sangat misterius, sinyal dari luar angkasa. Saat melakukan eksperimen di laboratorium Colorado Springs, Tesla sedang menguji gelombang radio untuk transmisi tanpa kabel. Di tengah eksperimennya, dia menangkap pola sinyal berulang yang tidak berasal dari bumi. Tesla yakin sinyal ini adalah pesan dari makhluk cerdas di luar angkasa. Dia bahkan menduga sinyal itu berasal dari planet Mars. Namun, klaim ini menuai banyak skeptisisme. Ilmuwan lain menyebutnya hanya gangguan dari fenomena alam, seperti badai listrik atau radiasi
dari bintang. Tapi Tesla tetap percaya dengan klaimnya. Dalam wawancara, dia mengatakan, "Saya merasa ada makhluk di planet lain yang mencoba berkomunikasi dengan kita. Mungkin kita belum siap untuk memahami mereka. Kini, dengan teknologi yang jauh lebih maju, kita tahu bahwa sinyal radio dari luar angkasa memang ada. Bahkan para ilmuwan modern seperti di Project SETI terus mencari tanda-tanda kehidupan di luar bumi." Pertanyaannya, apakah Tesla benar? Apakah dia adalah orang pertama yang mendeteksi sinyal alien? Atau semua ini hanyalah kebetulan belaka? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa follow untuk cerita menarik lainnya.